Bela atau tidak? Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam melalui dan menghancurkan keturunan Nabi, kira-kira kita lawan atau biarkan? Lawan, biarkan. Dan orang-orang yang ingin menghilangkan, menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita sebut geng dan kelompok yang Imaduddin. Kira-kira umat Islam malam hari ini siap melawan mereka? Siap melawan mereka? Hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan malam hari ini bukti kemenangan umat Islam. Malam hari ini mudah-mudahan bukti kemenangan bagi kita semua dan juga para umat Islam dan juga ulama-ulama warasatul anbiya. Karakter ceramahnya, karakter orasinya, bukan pencerahan, itu penggelapan. Nah, berulang-ulang saya katakan, orang yang model kayak gini ya, yang orasi di atas mimbar dengan berapi-api, menghancurkan, wow, segala macam, itu bukan pencerahan, tetapi itu penggelapan. Penggelapan kepada pikiran masyarakat, penggelapan kepada hati nurani masyarakat. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ketika masyarakat mendengar penggelapan-penggelapan itu, menjadi masyarakat itu brutal, tidak menghiraukan akal sehatnya di dalam setiap ucapan dan gerakan. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul persekusi. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul perusakan kepada mobil, muncul penggebukan kepada 2 anggota Banser. Clear kan? Deal kan? Fakta kan? Narasi yang disampaikan oleh mereka dengan memprovokasi luar biasa masyarakat, diterima oleh masyarakat awam tanpa dicerna dulu, lalu diimplementasikan menjadi sikap yang sangat brutal. Itu sedang menghancurkan karakter masyarakat Indonesia yang adiluhung, akhlaknya luar biasa. Dihancurkan oleh sekelompok orang imigran Yaman yang luar biasa, sok paling istimewa di Republik ini. Epik sekali kan prolognya. Itu karakter ceramah, bukan ceramah sebetulnya menurut saya. Karakter orator Cucu Ubed. Ya, kalau Cucu Ubed tidak terbantahkan dan tidak ada orang yang menolak. Tetapi kalau ngeklaim sebagai cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu masih kita pertanyakan, saudara. Ya, kalau Cucu Ubed silahkan. Kalau cucu baginda Nabi itu tidak terbukti secara ilmiah, janggal secara statistik dan lain sebagainya. Begitu ya. Wis, ente udah jangan ngeklaim lagi sebagai kemana-mana cucu Nabi Muhammad SAW. Untuk sekedar keyakinan ente ya monggo, tetapi jangan kau pasarkan, jangan kau jual untuk membela Anda sendiri atas kesalahan-kesalahan yang ente ucapkan atau perbuatan ente. Ya, jangan menisbatkan kesalahan Anda, kebrutalan Anda, kehancuran tutur kata Anda dinisbatkan kepada baginda Nabi SAW. Kita sebagai umat Islam tidak terima, saudara. Arti ya? Bayangkan dia ngomong, mereka ingin menghancurkan umat Islam, mereka ingin menghancurkan keturunan Nabi. Siapa yang berani menghancurkan umat Islam? Siapa yang berani menghancurkan umat Islam? Apakah kami ingin menghancurkan umat Islam? Na'udzubillahi min dalik. Tak ada, saudara. Kita ingin mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Menghancurkan turunan Nabi, cucu Nabi. Siapa pula yang ingin menghancurkan cucu Nabi? Betapa berani orang Islam yang ingin menghancurkan cucu Nabi. Kalau mempertanyakan sekelompok orang yang ngaku cucu Nabi, iya, kita terima. Tetapi kalau ente mengatakan bahwa kami sedang ingin menghancurkan cucu Nabi, na'udzubillahi min dalik, tak ada. Kita mempertanyakan sekelompok orang yang ngaku cucu Nabi. Ngerti ya? Ini malam adalah malam kemenangan umat Islam. Kan kacau. Simbol-simbol itu selalu mereka pakai untuk mengagitasi masyarakat, untuk membius masyarakat. Kurang ajar sekali. Hancurkan, binasakan. Guru Gembul, hati-hati. Anda mau dihancurkan dan Anda mau dibinasakan oleh mereka.
Hati-hati Pak Guru Gembul. Keberanian Anda itu menjadi kewaspadaan bagi mereka. Ya, padahal dari RA itu kemarin ketika Guru Gembul orasi, ya, itu tidak memprotes, bahkan berterima kasih katanya sudah menyebutkan nama-nama yang disebutkan oleh Guru Gembul yang itu meresahkan masyarakat muslim. Salah satunya Rizik Syihab, salah satunya Bahar Smith, salah satunya Novel Alidrus. Tapi lupa nama Taufik As-Syagab sebagai Ketua Robito Alawiyah yang kita tidak akan terima bila itu dikatakan sebagai oknum yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari ajaran agama, ya, menambahkan rukun keimanan, menyelewengkan tafsir Al-Quran. Itu fakta. Ketua Robito Alawiyah. Ngerti nggak? Cucu Ubed, bukan cucu Nabi ya. Mohon. Tidak terbukti secara ilmiah, janggal secara statistik. Maka argumentasi kita kuat, mereka bukan zuriyah Nabi. Kalau kalian masih mau percaya silahkan. Silahkan, gak jadi soal. Tapi satu kali lagi, jangan kau jual itu di depan masyarakat muslim. Cukup itu menjadi keyakinan ente, kepercayaan ente, tanggung jawab ente nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Klaiman ente itu. Tapi kalau mencoba dipasarkan, kita akan gugat karena satu kali lagi tidak terbukti secara ilmiah, janggal secara statistik. Dibongkar kemarin oleh Guru Gembul. Ya. Nah, saya akan ulang-ulang di ceramah Guru Gembul yang di bagian pertama, di menit-menit pertama ini karena penting sekali untuk menyadarkan, ya, kalian-kalian yang ngaku sebagai cucu Nabi padahal cucu Ubed. Mudah-mudahan ada perubahan, syukur-syukur ada perubahan. Tapi kalau tak ada perubahan, maka luar biasa kan bebalnya. Sudah kosat qulubuhum, saudara. Saya mohon maaf kepada pihak Robito Alawiyah ketika kemarin-kemarin bikin narasi atau beberapa di antara pihak dari Robito Alawiyah atau kalangan Habib itu mengeluarkan sebuah narasi yang Kiai Imad jangan dipahami sebagai orang yang pertama kali memunculkan polemik.
Ya, kita jika itu pernah di sana, kita bahas situ kita membahas rasa takut intimidasi. Di satu sisi Sulaiman sangat mencintai Nabi, tetapi di sisi lain ada keresahan bahwa Nabi dikaitkan dengan Jelas. Itu Guru Gembul di depan RA, saudara. Bukan di panggung-panggung ceramah, di depan RA. Ya. Yang di dalamnya salah satunya anggotanya adalah Pak Rizik Syihab, Pak Bahar Smith, dan ini tadi di awal Habib Muda. Habib Muda. Kacau gak? Coba karakter ceramahnya, karakter orasinya. Bukan pencerahan, itu penggelapan. Nah, berulang-ulang saya katakan, orang yang model kayak gini, ya, yang orasi di atas mimbar dengan berapi-api, menghancurkan, wow, segala macam, itu bukan pencerahan, tetapi itu penggelapan. Penggelapan kepada pikiran masyarakat, penggelapan kepada hati nurani masyarakat. Dan pada akhirnya apa yang terjadi ketika masyarakat mendengar penggelapan-penggelapan itu, menjadi masyarakat itu brutal. Tidak menghiraukan akal sehatnya di dalam setiap ucapan dan gerakan. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul persekusi. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul perusakan kepada mobil, muncul penggebukan kepada 2 anggota Banser. Clear kan? Deal kan? Fakta kan? Narasi yang disampaikan oleh mereka dengan memprovokasi luar biasa masyarakat, diterima oleh masyarakat awam tanpa dicerna dulu, lalu diimplementasikan menjadi sikap yang sangat brutal. Pertanyaan kita, model kayak gini cucu Nabi, pertanyaan kita, apakah yang keluar adalah membimbing masyarakat supaya selamat di dunia wal akhirah, atau bagaimana? Itu sedang menghancurkan karakter masyarakat Indonesia yang adiluhung, baik, budi pekertinya luhur, akhlaknya luar biasa.
dihancurkan oleh sekelompok orang imigran Yaman yang luar biasa, sok paling istimewa di republik ini. Dan setelah polemik ini muncul, setelah kita ketahui secara ilmiah mereka bukan zuriat Nabi, secara statistik juga kemudian janggal, mohon kepada masyarakat, bila ada kabib-kabib yang berbicara kayak gitu, memprovokasi, suruh turun di atas panggung. Yang mencoba menghancurkan akhlak karakter masyarakat Indonesia, suruh turun. Jangan kau teruskan lagi orasi. Menghancurkan watak orang Indonesia, akhlak orang Indonesia, adab orang Indonesia, menjadikan brutal sikapnya dan lain sebagainya. Dan itu jangan sampai kita biarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.